apapun ilmu yang mereka berikan tadi itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahasia-rahasia ilahi serta pandangan yang luas dan jauh ke depan. Semuanya petunjuk, semuanya ilmu adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si salik kadang-kadang ada tujuan lain menyeleweng, artinya tujuan hendak dapat karomah, tujuan hendak dapat ilmu laduni. Nah, tetapi belum mengenal sang pemilik ilmu. Nah, ada lagi salik pengen hawas. Nah, ya kapairo. Nah, nah, ada lagi kata Pak Hero. Nah, jadi hikmahnya malam hari ini, sedikit ataupun banyak, ma'rifat itu sebenarnya baik seorang salik atau seseorang yang telah dianugerahkan Allah perjumpaan dengan dirinya, semuanya keduanya tadi merupakan rezeki pemberian daripada Allah. Kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri tadi. Baik yang rezekinya yang sempit maupun rezekinya yang luas, kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri tadi. Nah. Kemudian lagi orang-orang yang sedang menuju Allah mendapat petunjuk melalui cahaya perjalanan. Nah, cahaya perjalanan tadi seperti melakukan khalwat, melakukan riyadah. Nah, riyadah dengan halwat ya kurang lebih sama. Nah, kalau kata guru tarikat dulu, kalau dulu katanya halwat, nah sekarang bahasanya riyadah ya kurang lebih olah batin tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengolahan batin, penyerahan jiwa baik lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan musyahadah tadi, dengan benar-benar menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah, dengan membulatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat petunjuk melalui cahaya perjalanan. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah mendapat petunjuk melalui cahaya pertemuan dengannya. Nah, jadi bedanya si salik tadi mendapat cahaya atau petunjuk melalui perjalanannya tadi. Sedangkan orang yang sampai kepada Allah, cahaya petunjuknya ketika dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya petunjuk tadi ya berupa perintah dan larangan. Nah, jadi rezeki yang besar adalah engkau berjumpa Allah. Setelah berjumpa Allah, maka tugas hamba adalah menjalankan tugas dan kewajiban tadi, yaitu bertakwa kepadanya. Nah, jangan lagi dipikir mencari karomah dan lain sebagainya tadi. Yang banyak dapat karomah dan lain sebagainya, yaitu perjalanan seorang salik. Banyak karomahnya tadi. Nah, kalau bisa disebutkan tadi salah satunya misalnya berteduh pas waktu musim hujan yang lebat, dia tidak kehujanan dan lain sebagainya. Lalu ada kecintaan lain nanti. Lalu ada geritik hati tertuju kepada karomah tadi. Yang dapat karomah itu ketika diri kita sebagai salik tadi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ditemukan di sana, macam-macam perihal keadaannya tadi. Sementara
golongan sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka mendapat petunjuk melalui cahaya pertemuan dengannya. Setelah berjumpa Allah, maka dapatlah segala ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dapatlah segala ilham, petunjuk daripada Allah secara langsung tadi. Golongan yang pertama mendatangi cahaya, sedangkan golongan kedua didatangi oleh cahaya. Cahaya itu disebut nurullah, bukan seperti cahaya lampu yang ada. Nah, nurullah tadi, nur itu adalah nama Allah juga, nur. Nah, nurullah atau cahaya Allah. Cahaya yang didapat golongan pertama ialah cahaya yang didapat dari ibadah dan riyadah atau olah batin sebagai seorang salik tadi. Inilah yang rutinitas dilakukan oleh seorang salik tadi. Mereka beribadah dan selalu riyadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, inilah yang dijadikan sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebiasaannya perjuangan akan membuahkan cahaya di dalam hati. Dengan cahaya itu mereka akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, justru cahaya Allah lah yang mendatangi mereka, sehingga mereka akan mudah mengenali Allah tanpa perjuangan dan susah payah. Jadi yang golongan yang kedua, adapun golongan kedua justru cahaya Allah yang mendatangi mereka, sehingga mereka akan mudah mengenali Allah tanpa perjuangan dan susah payah. Jadi cahaya Allah, petunjuk Allah, nurullah tadi langsung kepada diri. Engkau disuruh, diperintahkan ke pasarkah, ke kabunkah, perintah tadi langsung. Karena engkau sudah berjumpa Allah, maka perintah tadi langsung pula kepada diri. Cahaya ilahi tadi, perintah tadi secara langsung. Bukan cahaya yang memerintahlah, jangan salah paham, karena bertuhan cahaya atau bertuhan nur. Jadi sebenarnya Nur Muhammad apa kemarin adalah tubuh zahir dan batin daripada diri insan. Nah, jadi diri insan itulah sebenarnya Nur Muhammad, baik tubuh zahir maupun tubuh batin. Nah, itu disebut nur tadi. Nur Muhammad berasal daripada nurullah. Adapun golongan kedua, justru cahaya Allah yang mendatangi mereka sehingga mereka akan mudah mengenali Allah tanpa perjuangan dan susah payah. Golongan yang pertama akan menjadi budak cahaya, amat membutuhkannya untuk sampai kepada tujuan dan keinginan mereka. Sementara golongan kedua akan dengan sendirinya didatangi cahaya itu, sehingga ia tidak perlu bersusah payah dalam mendapatkannya. Contoh misal lagi tadi, orang yang dianugerahi Lailatul Qadar. Tahu kan Lailatul Qadar, setiap malam bulan Ramadan, malam ganjil. Nah, Pak Ijab mungkin sering bergadang malam 3, malam 5, malam 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21. Nah, begadang menunggu Lailatul Qadar, malam yang baik daripada 1000 bulan tadi. Nah, malam yang baik tadi. Nah, jadi Lailatul Qadar di mana engkau diperlihatkan istana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada ibu-ibu yang itu dituruni Lailatul Qadar
Nah, ada ke rumah ini dulu berapa kali, 2 kali kita ketemu. Nah, adik beliau pun sama, jadi beliau pun sama tadi. Jadi kakak adik dituruni Lailatul Qadar, cuma tahunnya yang berbeda tadi. Beda jauh usianya tadi. Nah, jadi diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ia berupa surga, berupa neraka. Nah, mungkin itu yang didambakan ya Kak Bejab. Nah, itu Lailatul Qadar. Jadi semua orang pun mendambakan hal demikian tadi. Nah, diperjumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang baik, malam yang begitu agung tadi. Malam yang didamba-dambakan tadi. Nah, jadi Lailatul Qadar tadi bagi orang yang ma'rifatullah, Lailatul Qadarnya adalah dia berjumpa dengan Tuhannya. Itulah Lailatul Qadar yang sebenarnya. Perjumpaan dirinya dengan Tuhannya. Nah, bukan hanya melihat berupa surga, berupa neraka, tetapi Lailatul Qadar tadi adalah perjumpaan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang engkau dambakan. Jadi kalau sekadar Lailatul Qadar melihat surga dan neraka, itu perihal yang masih umum. Tapi Lailatul Qadar yang khusus adalah di mana dirimu diperjumpakan Allah dengan dirinya. Mungkin semua orang akan mendambakan hal demikian tadi. Nah, jadi Lailatul Qadar di mana Allah menampakkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Nah, jadi ibu-ibu kalau kita bilang angah itu artinya tengah. Ada orang Banjar tuh julak itu saudara yang paling tua, itu julak. Kalau angah itu nomor 2, anak nomor 2 angah. Nah, kita sebut angah beliau tadi. Nah, mungkin udah lama kada ketemu tadi. Udah tua umurnya. Kurang lebih 60 kemarin umur beliau. Nah, beliau ini pun dulunya adalah belajar ilmu ma'rifatullah. Nah, jadi beliau bercerita bahwa diperlihatkan Allah istana kekuasaan Allah tadi, ya berupa surga, berupa neraka, dan lain sebagainya. Nah, jadi diperlihatkan segala sesuatu yang orang lain, orang awam belum pernah melihat. Nah, mungkin ada yang diri kita yang bercita-cita tertuju ke sana. Maka bukan itu tujuannya tadi. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau hendak kasab tadi, sama saja sama dengan hendak ketemu dengan malam Lailatul Qadar ya Kak Bejab. Nah, jadi hari raya yang besar bagi diri kita tadi, atau hari raya itu disebut hari yang besar. Malam yang mulia atau malam yang agung adalah perjumpaan dirimu dengan Tuhanmu. Perjumpaan dirimu dengan Tuhanmu. Inilah hari akbar. Inilah hari yang besar. Inilah malam yang engkau rindukan. Malam yang terbaik di antara 1000 malam atau 1000 bulan tadi. Itulah malam di mana engkau berjumpa dengan Tuhanmu tadi.
Ada maksud firman Allah, katakanlah Allah tadi, ialah menghadaplah kepadanya semata dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya selainnya. Nah, jadi diulangi, adapun maksud firman Allah, katakan Allah, ialah menghadaplah kepada Allah semata dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya atau hal-hal selainnya. Selainnya tadi ia berupa karomah, berupa diperlihatkan Allah surga neraka atau Lailatul Qadar tadi. Maka hadapkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Angah tadi, aku dengan kekasihku dekat. Aku nama Nangah. Ya aku dekat. Aku dengan engkau katanya. Jadi bila aku berdoa, aku meminta kepada kekasihku. Nah, jadi banyaklah perihal yang di luar khairul adat tadi. Nah, dia hari hujan lebat tidak kehujanan karena dia memohon pertolongan kepada kekasihnya. Orang kemarau, dia minta hujan dan lain sebagainya. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Wahai kekasihku, katanya, tolong turunkan hujan. Ya hujan. Itu pun karena atas izin dan kehendak daripada Tuhannya tadi. Si Angah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Lailatul Qadar tadi. Nah, dengan orang makrifat pun sama. Orang makrifat tadi dirinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun tiada lain daripada Lailatul Qadar tadi. Nah, jadi hendaklah segala sesuatu tadi kita pahami benar-benar tujuan daripada perjalanan kita tadi. Apakah kita mencari selain daripada Allah atau benar-benar istiqomah di jalan Allah. Nah, kadang-kadang tujuan kita ada yang menyimpang tadi. Simpangannya apa? Tuju ke surga. Ya apa Gunawan? Nah, mungkin hanya orang bodoh yang tak pengen surga. Ya kan? Nah, ya hanya orang bodoh yang tak pengen surga tadi. Nah, karena kebodohannya tak tahu lagi memiliki ilmu, memiliki apa-apa tadi. Karena kepakiran dirinya tadi. Yang maha tahu, yang maha ilmu, yang maha kuasa hanya Tuhannya. Nah, jadi kalau orang pandai tentulah yang dia tuju adalah surga. Ngapain masuk neraka dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagi orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu Islam, dia menyerahkan dirinya baik lahir maupun batin kepada Tuhannya. Dia serahkan sepenuhnya. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam inilah yang sebenarnya penghuni surga tadi. Itulah diri yang mulia. Diri yang berserah diri baik lahir dan batin kepada Tuhannya. Itulah jannah yang dia dapat. Nah, jadi jannah atau surga didapat tadi didapat daripada Islam, penyerahan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang Islam disebut masuk surga, ya benar. Artinya yang berserah diri kepada Tuhannya, baik lahir maupun batinnya dia berserah diri kepada Tuhan. Yang mana tadi dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Dia bulatkan hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tawajuh.
maka dirinya diterangi daripada nurnya Allah tadi. Hatinya penuh dengan nur Tuhannya tadi. Nah, sehingga surgalah yang didapatnya, yaitu jannah. Nah, mereka yang telah berserah diri kepada Tuhannya, baik zahir maupun batinnya tadi, apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, itu menjadi rahmat dan nikmat bagi dirinya. Apapun yang diperintahkan Tuhannya tadi, itu menjadi rahmat dan nikmat bagi dirinya. Katakan Allah, ia menghadaplah kepadanya semata, dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya selain daripadanya. Jadi bila menghadap Allah, maka dengarkan kalam Allah tadi Pak Asmi. Taati perintahnya, jangan cenderung kepada cahaya-cahaya lain tadi. Nah, jadi kalau diperintahnya A, maka laksanakanlah tadi. Bisa ke pasar. Nah, katanya itu ngomong apa orang tuh? Masa Tuhan merintahkan ke pasar? Ya, orang bertuhan tadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhannya. Gerak dan diamnya hanya diserahkan kepada Tuhannya semata-mata. Jadi Nabi, beliau tidak berbuat sesuatu, tidak bicara sesuatu apapun, kecuali atas izin dan kehendak daripada Allah. Tanpa wahyu daripada Allah, beliau diam, tidak berbuat, tidak berkata apa-apa. Jadi sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah, maka engkau pun mengikutinya. Engkau tidak berbuat sesuatu, tidak bicara sesuatu apapun. Jadi ketika sudah menghadap dengan raja tadi, nah katakan Allah, malu menghadap diri kepada Tuhan tadi. Apapun yang diperintahkan Tuhanmu, nah ditunggu tadi. Menunggu itu disebut dengan tafakur tadi. Nah, nunggu perintah. Tunggu dulu perintah. Nah, apa yang diperintahkannya, maka itulah yang dilaksanakan bagi diri tadi. Jangan cenderung kepada cahaya-cahaya atau hal-hal selainnya. Jadi kita fokus saja, hati kita bulat sepenuhnya, diri tadi menghadap sepenuhnya, hati pun siap, apapun yang diperintahnya, itulah yang dilaksanakan. Inilah prakteknya kepada diri. Prakteknya, amalnya kepada diri setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah, jadi prakteknya iman dan takwa tadi setiap waktu, setiap saat. Jadi ketika engkau sudah ma'rifatullah, sudah berjumpa dengan Allah tadi, nah, hadap diri kepada Tuhan tadi, bulat hati sudah, maka laksanakanlah segala perintahnya. Apapun yang diperintahnya, apapun yang dilarangnya tadi, maka janganlah engkau laksanakan. Dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya atau hal-hal selainnya. Kemudian maksud, biarkan mereka bermain-main dalam kesibukannya, ialah bahwa tindakan memurnikan tauhid setelah menyingkirkan kebendaan merupakan sikap yang didasari dengan hakul yakin, keyakinan yang kokoh. Memurnikan tauhid tadi, di mana tiada zat lain kecuali hanya zat Allah. Tiada asma lain kecuali asma Allah. Tiada sifat kecuali yang bersifat adalah Allah. Tiada yang berapa kecuali hanyalah af'al Allah. Inilah kemurnian daripada tauhid. Tiada yang berzat, tiada yang berasma, tiada yang bersifat, tiada yang berapa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan memurnikan tauhid setelah menyingkirkan kebendaan
merupakan sikap didasari dengan hakul yakin, keyakinan yang kokoh. Kebendaan di sini maksudnya selain daripada Allah, selain daripada Tuhanmu. Sedangkan melihat selain Allah hanyalah permainan dan leha-leha belaka. Tentu itu adalah sifat orang-orang yang ma'jub, terhalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usahamu untuk mencari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang menghijab dirimu dengan Tuhanmu. Nah, diulangi tadi, usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagi dirimu. Contoh kekurangan diri diantaranya yang pertama adalah sifat riya. Kemudian yang kedua, tingkah laku tidak sopan, bermuka dua, suka jabatan, dan haus akan kedudukan. Maknanya kau harus mengarahkan tekadmu untuk menghapus semua keburukan itu dengan riyadah, dengan musyahadah, serta berusaha membebaskan untuk terbebas darinya. Jadi contoh kekurangan diri tadi diantaranya riya. Masih ingat riya? Riya adalah memperlihatkan, mempertontonkan amal ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak Asnawi, Allah ta'ala dekat. Kalau engkau beribadah, maka tujukanlah kepada Allah yang dekat dengan dirimu. Bila engkau nampakkan kepada selain daripada Allah, ini termasuk riya namanya. Maka itu lebih baik engkau menjaga riya daripada engkau sibuk menyibak tirai yang menghijabi dirimu dengan Tuhan. Artinya begini Pak Asnawi, engkau sibuk beribadah sambil mencari membuka tirai, membuka hijab dirimu dengan Tuhan. Sibuk beribadah sambil membuka tirai, artinya mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Tetapi engkau di dalam beribadah tadi, engkau masih ada riya. Nah, misalnya Pak Asnawi beramal ibadah tadi hendak mendekatkan diri kepada Allah supaya diri tidak terhijab, tidak terhinding dengan Tuhan. Maka usahamu untuk mencari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyirai tirai gaib yang terhijab bagimu. Tirai gaib ini maksudnya dirimu terhijab dengan Tuhan. Nah, jadi beribadah tadi tujuannya untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyingkap tirai yang mendinding, yang menghijab dirimu dengan Tuhan, lalu engkau beribadah. Tapi engkau beribadah tadi ada penyakit yang namanya riya. Maka di dalam beribadah tadi engkau tampakkan kepada selain daripada Allah. Inilah ibadah yang merusak tadi. Beribadah asalnya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Asalnya muasal, asal. Usluhuddin, asal tadi. Usul, ilmu usul tadi. Asalnya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan. Tetapi faktanya ketika kita beribadah ada masih sifat riya.
maka ini lebih buruk daripada beribadah tadi. Artinya ada keburukan kita di dalam beribadah, yaitu keburukannya adalah masih adanya sifat riya. Mempertontonkan amal ibadah, memperlihatkan amal ibadah kepada selain Tuhanmu. Ayo, bila kita kada kenal Tuhan, kemana kita nunjukkan amal? Ke manusia kah? Kemana kah? Maka bila kita menunjukkan amal ibadah kepada selain Allah, nyata sudah riya. Rusaklah segala amal ibadah kita. Ayo, kemana engkau nunjukkan? Engkau malu ke makhluk kah? Malu ke Tuhan kah? Maka di dalam beribadah itu diatur bahwa tujuan amal ibadah hanya kepada Tuhan saja. Nah, kalau beramal ibadah kepada manusia itu hubungannya hablum minannas, sesama manusia. Tetapi hubungan hablum minallah, di dalam beribadah engkau menunjukkan amal ibadah kepada Tuhan. Hendak dekat dengan Tuhan, tapi kerjaan masih syirik, masih mensekutukan Tuhan, masih riya. Karena riya tadi adalah yang dibenci oleh Tuhanmu. Karena itu bermuka dua. Tahu kamu muka dua pasti? Di muka manusia hendak dilihat bagus, kepada Tuhan hendak lebih bagus. Yang mana juga engkau pilih? Lantaran ada malu ke manusia, takut dengan Tuhan. Lalu ditampaikanlah muka dua. Nah, jadi muka dua tadi ada bermuka dua. Yang bermuka dua di sini ya maksudnya cinta ke beramal ibadah tadi tujuannya kepada manusia, tujuannya kepada Tuhan. Jadi satu kerjaan ibadah cuma mukanya dua, maksud Tuhan Syekh itu begitu. Ibadahnya satu, cuma mukanya dua, dihadapkan kepada makhluk, kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan bermuka dua. Atau suka jabatan tadi. Nah, hendak jadi wali, padahal wali tadi nyata sudah di dalam beribadah tadi hendak jadi wali. Asli cuma muka dua. Kalau engkau hendak jadi wali Allah, maka hadapkanlah dirimu hanya kepada Allah. Kalau menghadap muka dua, satu ke sana, satu ke sini. Nah, inilah istiqomahnya engkau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau muka dua minta puji orang lain, kepada Tuhan minta reda, kepada manusia minta puji. Inilah sifat diri kita. Ya, diri kita sendiri yang kita baca, bukan kepada orang lain. Kita tidak membicarakan orang, tetapi kita berkaca kepada diri kita sendiri. Hal inilah yang sering kita lakukan tadi. Kadang-kadang kita bermuka dua. Nah, ingin manis dilihat Tuhan, tapi ingin manis dilihat manusia. Lalu amal ibadah ini separuh untuk manusia, seperempatnya untuk Tuhan. Separuhnya hilang, tak ketahuan. Nah, inilah diri kita tadi. Bukan amal ibadahnya yang salah, bukan. Tapi engkau menempatkan amal ibadah tadi yang seharusnya amal ibadah tadi 100% kepada Tuhan, menghadapkan wajah, menghadapkan diri, menghadapkan hati. Tetapi faktanya di lapangan adalah 50% kita kepada manusia, dia 25% kepada Tuhan. 25%-nya hilang. Nah, itulah diri kita tadi. Nah, jadi contoh kekurangan diri adalah riya tadi. Nah, memperlihatkan segala amal ibadah kepada selain Allah. Lalu ada bermuka dua, lalu ada suka jabatan, haus akan kedudukan, hendak juga jadi wali, orang ramai-ramai jadi wali, tetapi amal ibadahmu masih bernilai riya tadi. Nah, rusaklah segala amal ibadah.
Jadi amal ibadah apapun yang kau kerjakan, selama itu bernilai riya, maka itu akan menggerogoti segala amal ibadahmu yang lain, rusak seluruh amal ibadah. Ya memang riya itu sering kita sebutkan, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita telah berada di wilayah riya tadi. Kau harus mengarahkan tekadmu untuk menghapus semua keburukan itu dengan riyadah dan musyahadah. Musyahadah kemarin apa? Menyaksikan, melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bisa menghapus yang namanya riya. Baru bisa menghapus yang namanya bermuka dua tadi. Ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau melihat Tuhanmu, ketika engkau menyaksikan Tuhanmu, ketika engkau berjumpa dengan Tuhanmu, baru engkau malu. Ya kalau Tuhan tadi berupa imajinasi dan lain sebagainya, mungkin kita tak akan malu. Masihlah terus berbuat amal ibadah yang ada unsur riyanya tadi. Jadi walaupun engkau amal ibadah sedikit tapi tidak ada riya, itu lebih utama, lebih bagus. Upaya ini biasanya harus dibawa oleh bimbingan seorang guru. Langkah di atas lebih baik daripada usahamu untuk menelusuri takdir yang terselubung. Pelajaran yang tersembunyi, rahasia-rahasia ilahi, ilmu laduni atau karomah. Tak ulangi tadi. Upaya ini biasanya harus di bawah bimbingan seorang guru. Langkah di atas lebih baik daripada usaha-usahamu dalam menyelusuri takdir yang terselubung. Pelajaran-pelajaran yang tersembunyi, rahasia-rahasia ilahi, ilmu laduni atau karamah. Biasanya itu semua ditujukan demi kepuasan dirimu sendiri, bukan demi mencari keridaan Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan kau cari semua itu dengan amalan-amalanmu sendiri. Jangan sibukkan hatimu dengannya. Jangan pula berhenti di tempat munculnya karomah, karena itu justru akan mengurangi ibadahmu. Oleh sebab itu, orang-orang berkata, jadilah pencari istiqomah, jangan menjadi pencari karomah. Jiwamu selalu bergerak dan berkeinginan mencari karomah, padahal Tuhanmu menuntunmu untuk istiqomah di jalannya. Untuk itu, menunaikan hak Tuhanmu lebih baik ketimbang kau menunaikan keinginanmu sendiri. Jadi hikmahnya, menunaikan hak Tuhanmu, perintah Tuhanmu lebih baik ketimbang kau menunaikan keinginanmu sendiri. Bila beribadah engkau hendak mencari, mengharap sesuatu, maka engkau tak ada ikhlas karena ada unsur keinginan dirimu sendiri. Maka yang lebih utama, jalankanlah segala yang diperintahkan Tuhanmu dan jauhilah segala yang dilarang oleh Tuhanmu. Sekiranya dulu sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak mengenakan. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama.
Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.